Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa ikhtarahu Allah 'ala an-nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال جل جلاله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Hari ini muliakan Allah dari kesempatan malam yang baik ini kita masih mendapatkan kesempatan diberikan Allah Ta'ala untuk kita sekalian. Sejumlah nikmat yang hari ini kita dapat tidak mungkin dihitung. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita hatta atana yaqin. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumil. Baik, kita lanjut bacaan dari kitab Majmu' Al-Farid Syarah Kitab Tauhid. Sekarang kita masih di bab tentang Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru min ad-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dari dosa. Terus sekalian, Nabi SAW ketika di Mina memerintahkan dua orang sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dua orang ini, yang satu adalah Ka'ab bin Malik. Apa yang Nabi perintahkan dan Nabi katakan, disabdakan waktu di Mina, faqala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa mu'min. Tidak akan masuk surga kecuali seorang mukmin. Tidak akan pernah masuk surga ya sekalian kecuali dia mukmin. Kalau kita mau masuk surga ada pilihan, kecuali kita harus jadi mukmin. Makanya hadis yang sering diremehkan oleh sebagian orang, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sahih. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Karena tidak mudah mengakhiri hidup dengan ucapan la ilaha illallah. Ada seorang anak muda yang dia kecelakaan trek-trekan di Saudi, nabrak yang istri, terakhirnya masuk di ICU satu rumah sakit. Dan Syekh bercerita pada madakhala, ketika dia masuk, tabib atau dokter yang menanganinya tahu bahwa orang ini tidak mungkin diobati, dia ditalkin. Maka dokter yang baik ini mentalkin laki-laki ini. Kata dia, qul la ilaha illallah. Ucapan oleh la ilaha illallah, sakat. Orang ini diam. Diulang yang kedua juga diam. Diulang yang ketiga, qul la ilaha illallah. Orang ini berbicara lancar. Tapi bukan la ilaha illallah yang dibaca. Kata dia, ana arif qasduka ya tabib walakin ma astati. Saya tahu maksud engkau wahai dokter, tapi saya tidak bisa mengatakan. Dan dia meregang nyawa dan dia meninggal dalam keadaan demikian. Ada pilihan bagi kita, ikhwas sekalian, kecuali menjadi mukmin.
Beliau mu'alif menyebutkan di sini ayat Al-Quran di surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amn. Mereka mendapat keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka dapat petunjuk. Sebagian syurah dan beberapa penjelasan tafsir menjelaskan keamanan di mana? Di dunia juga di akhirat. Hidayah di dunia yang membawa aman di dunia dan di akhirat. Akan tetapi sekali lagi tidak boleh imannya dicampur dengan kesyirikan. Jadi ayat ini ketika turun kepada para sahabat, syaqqa sahabatu bihadhil ayat. Sahabat merasa berat dengan ayat ini. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa ayyuna lam yadhlim nafsah? Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Karena dianggap berbuat zalim itu semua kezaliman. Dan zalim adalah wad'u syai' laisa fi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan di tempatnya, namanya zalim. Mata kita ini diberikan Allah, dititipkan, diamanahkan untuk kebaikan, buat baca Quran, untuk melihat yang baik-baik, dan sama sekali tidak ada sedikit amanah pun untuk yang jelek. Kalau matanya digunakan untuk yang haram, berarti dia tidak aman. Dia telah berbuat zalim. Lidah, ikhwan, amanah dari Allah Ta'ala. Kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau dia diam. Jadi kemungkinannya cuma dua, bicara yang baik atau diam. Itu amanah yang asal diberikan kepada lidah, yang kita kadang kurang memahaminya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan falyajib ala kulli muslim an yatafakkar qabla an yaqul. Dia harusnya berpikir, setiap muslim itu, sebelum bicara. Apakah pembicaraannya jadi pahala atau ucapannya menjadi dosa? Kalau menjadi pahala, bicara. Kalau jadi dosa, diam. Maka dari itu hanya ada dua kemungkinan seorang mukmin dalam urusan lisan: berbicara yang baik-baik atau diam. Ketika dia bicara yang jelek-jelek, dia telah zalim. Lidahnya ini telah berbuat zalim dari apa yang semestinya tidak dilakukan. Jadi nggak ada yang nol. Imma ajrun minallah, mungkin pahala dari Allah yang diberikan, atau dosa yang akan dia dapat. Jadi ikhwan sekalian, kezaliman bukan pada setiap kezaliman dalam ayat ini, maksudnya kezaliman syirik. Adapun kezaliman seorang zulmul abd li nafsihi, seorang berbuat zalim kepada dirinya dalam bentuk misalnya seorang berbuat dosa dan maksiat yang itu bukan kesyirikan, maka dia masih mungkin mendapatkan keamanan, di antaranya keamanan untuk tidak kekal di neraka. Karena seorang muslim, kalau dia meninggal dalam keadaan murtakibul kabair, berbuat dosa-dosa besar, bisa jadi Allah tidak maafkan, dan bisa jadi dia dimasukkan neraka, di alam kubur disiksa, di mahsyar juga dalam keadaan tersiksa, dimasukkan ke neraka dan tidak kekal. Cuma satu harinya 1000 tahun. Kemudian dilemparkan ke nahrul haya, dimasukkan ke dalam surga. Tetapi bagi orang yang kafir, kekal selama-lamanya. Makanya Ibnu Rajab, Ibnu Qurtubi dan yang lain mengingatkan bahwa kalau kita ingin selamat, tak ada pilihan kecuali jadi mukmin. Baik ibu sekalian, hadis yang pertama yang dinukilkan di bab ini, hadis ini pernah kita singgung. Hadis riwayat dari Ubadah bin Samit, yang dia adalah saudaranya Aus ibn Samit. Ubadah bin Samit suaminya Ummu Haram. Ummu Haram
bibinya Nabi sepersusuan. Dan kedua, maksudnya suami istri ini, keduanya ikut bersama pasukan Muawiyah ke Gobrus atau daerah Cyprus, berdakwah di zaman Muawiyah, dan itu di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan keduanya meninggal dan tidak meninggal di Madinah. Dan kita tahu sahabat Rasulullah SAW yang dikubur di Madinah hanya sekitar 10.000 orang. Di mana sisanya? Sisanya tersebar, termasuk beliau berdua tidaklah meninggal di Madinah. Akan tetapi begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Negeri di mana mereka dilahirkan atau negeri di mana seseorang tinggal bersama Rasulullah SAW ternyata bukanlah negeri di saat dia meninggal, tetapi di surga bertemu. Maka dari itu, orang seperti kita lahir bukan di negeri yang suci, kita negeri yang tidak suci. Meninggal belum tentu juga. Maka sangat amat berharap rahmat Allah yang Allah curahkan kepada kita agar kita mendapatkan rahmat darinya. Kita ini sesungguhnya khatir. Kita ini termasuk orang yang bahaya. Ibadah kita sedikit, dosa kita banyak. Sementara ibadah yang sedikit bercampur dengan riya. Sudah begitu dosanya terus-terusan. Dalam keadaan kita jarang istighfar. Kalau malam, sepertiga malam akhir, jarang memohon ampunan kepada Allah. Sudah seperti itu, kita yakin kita akan selamat? Belum tentu. Makanya kata Aisyah tentang ayat dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman yang mereka itu mensedekahkan apa yang dititipkan Allah kepada mereka, qulubuhum wajillah, hati mereka dalam keadaan wajilah. Wajilah ini takut, khasyah. Kata Aisyah, apakah mereka ya Rasulullah adalah orang-orang yang mereka itu mencuri dan berzina? Faqala sallallahu alaihi wasallam, bal yasumun wa yatasaddaqun. Bahkan mereka orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah, dan orang-orang yang beramal saleh. Walakin, tetapi apa yang terjadi? Mereka dalam keadaan belum yakin apakah Allah menerima ibadahnya atau tidak. Justru orang seperti kita lebih khawatir. Kalau orang yang berzina dan mencuri, mungkin di antara mereka karena mereka tidak paham bahwa kemaksiatan menutup hatinya, yang ada santai saja. Justru yang merasa khawatir adalah orang-orang yang paham. Makanya seorang mukmin sekalian, dia akan sangat berhati-hati. Sebagaimana orang yang beriman kepada takdir, dia akan berhati-hati jangan sampai ada satu amalan yang menjadi penyebab jangan-jangan Allah menakdirkan dia dalam takdir yang buruk. Kayak berdoa Allahumma qdur li qadran hasan. Baik, saya membacakan syarah agak panjang dalam bab ini untuk hadis yang ini. Pertama, diberikan di sini adalah dalam syarah oleh Syekh Ibnu Qasim. Beliau menyebutkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman yang akhlasul ibadah lillah. Ibadah kepada Allahnya itu diikhlaskan. Dan kita tahu Ibnu Taimiyah mengatakan ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Sesungguhnya nama yang mencakup segala yang Allah ridhai itu adalah ibadah. Bisa ucapan, perbuatan, zahir ataupun batin. Sebagian salaf mereka mengatakan, katanya li'an akuna usalli rak'atain, adalah aku salat 2 rakaat wa tayaqqan, dan aku yakin Allah terima 2 rakaat tadi, ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya aku sholat 2 rakaat, tapi aku yakin dan Allah menerima 2 rakaat sholatku ini jauh lebih aku cintai dari dunia dan seisinya. Kita ini adalah kebanyakan tidak mempertimbangkan yang seperti ini. Kebanyakan yang hari ini untuk urusan dunia kita bisa mati-matian.
Tapi untuk urusan terkait dengan akhirat, kadang-kadang kita mundur ke belakang. Berlomba dalam urusan dunia, menganggap kecil sesuatu yang besar dan menganggap besar sesuatu yang kecil. Ini masalahnya di sini. Nah, walam dan juga ya, yaqlutu tauhid, dan mereka tidak mencampurkan tauhid bisyirkin. Kemudian walabsu syai' bisyai', dan juga tidak ada yang mengotori sesuatu dengan sesuatu. Begitu ibadahnya ikhlas karena Allah, dan juga sama sekali tidak dikotori oleh semua kotoran-kotoran yang ada, maka itu adalah orang-orang yang lam yalbisu imanahum bidzulmi. Kemudian ucapan Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Wa hum aminuna fid dunya wal akhirah wal muhtaduna ila siratal mustaqim. Dan mereka dapat petunjuk di atas jalan siratal mustaqim. Jadi aman dunia dan akhirat. Dijelaskan Ibnu Qayyim, aman di dunia, aman dari fitnah syahwat dan syubhat. Dan dia meninggal dalam keadaan mukmin. Meninggalnya dalam keadaan mukmin itu aman di dunia. Walaupun mungkin orangnya miskin, walaupun bisa jadi dia meninggalnya dalam keadaan sakit, atau mungkin di dunia musibah datang bertubi-tubi, demi Allah selamat dari penyakit kesyirikan. Contohnya ya kawan, tukang sihirnya Fir'aun, dia aman dari siksaan di dunia dan juga di akhirat karena mengakhiri hidupnya dalam kebaikan. Masya Allah, seorang wanita penyisir yang dia mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Sahih, jasadnya dilemparkan ke dalam minyak, sebagian mengatakan air, digodok atau digoreng. Allah, anaknya yang 3 juga iya, tapi dia mendapatkan keamanan di dunia, dia aman, di akhirat juga iya. Walaupun zahirnya dia meninggal seperti itu. Begitu juga dengan para sahabat, jelas. Nah, aminuna fid dunya, kata Syekh Abdul Razak, maksudnya mereka beriman sampai datang kematian. Hatinya aman, terbebas dari kesyirikan. Wa min syawaib al-qulub, dan penyakit-penyakit hati, dan meninggal dalam keadaan bersih. Makanya bagi orang-orang yang tercampur antara kebaikan dan kejelekan, Allah Ta'ala terkadang memberikan kepada seorang sakit supaya apa? Dengan sakitnya Allah menghapus dosa-dosanya, sampai ketika habis dosanya baru diwafatkan. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah, dengan musibah yang datang kepada seorang mukmin dia bersabar, maka dosa-dosa dia terhapuskan dengannya, kemudian dia dimatikan dalam keadaan habis dosanya, yang ada kebahagiaan dia. Kemudian al-muhtaduna ila siratil mustaqim, dan dapat petunjuk di atas jalan siratal mustaqim. Ya sekalian, baik kita lihat sekarang suar hayatil insan, kehidupan, gambaran kehidupan manusia. Saya mundur sedikit, di sini di syarah ini tidak dijelaskan. Kita ini sekarang di mana? Di dunia. Wa qabla dunia al-janin. Sebelum kita di dunia, kita di perut ibu kita. Sebelum itu kita di alam roh. Di alam roh kita diambil sumpah, alastu bi rabbikum, qalu bala. Apakah aku sebagai Rabb kalian? Kita menjawab iya. Maknanya kami siap menjadi hamba Engkau, ya Allah. Walaupun ketika di dunia kita lahir, untuk sholat 5 waktu saja banyak orang tidak sholat. Untuk mengatakan ini halal adalah halal, yang haram adalah haram, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang diperintah, harusnya kita taat karena kita sudah bersumpah di hadapan Allah. Belum lagi mengikuti nabinya. Mestinya tidak ada pilihan kecuali kita ittiba, dan tak perlu dibujuk-bujuk karena kita sudah bersumpah di hadapan Allah. Dan ayatnya jelas,
Iya kan? Dalam ayat ini disebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhurrihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, disebutkan di situ an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya tidak ada orang yang mengatakan maaf kami itu lupa dengan janji. Kemudian kita pindah ke alam janin. Semua kita di alam janin. Bahkan Fir'aun mengalami alam janin. Dajjal juga mengalami alam janin. Jadi nanti akan ada seorang ibu yang di perutnya adalah Dajjal. Rasulullah bersabda, khalaqallahu Yahya fi batni ummihi mu'minan wa khalaqallahu Fir'auna fi batni ummihi kafir. Allah ciptakan Yahya di perut ibunya dalam keadaan mukmin, dan Allah ciptakan Fir'aun di perut ibunya dalam keadaan kafir. Hadis ini tidak bertentangan dengan ucapan Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maksudnya ketetapan yang Allah tetapkan bagi Nabi Yahya, dia mukmin dan dia jadi nabi, dan terakhir beliau dipenggal lehernya oleh orang-orang Bani Israel. Fir'aun di perut ibunya dalam keadaan kafir, maksudnya di perut ibunya dan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tsumma istalathum syayatin, lalu setan membuat bengkok fitrahnya. Akhirnya dia menjadi seorang Fir'aun di saat dia tuanya mengaku sebagai ilah. Sebelumnya jadi raja, sebelumnya lagi orang biasa. Dan itu akhir hidupnya. Setelah itu ikhwan, kita di dunia sekarang ini, saya dan antum nasibnya sama. Kita belum jelas semuanya. Kita ini belum jelas akhirnya. Kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan sholat maghrib, sholat isya, sholat kita lakukan sebagai satu tanda bahwa kita ini dirahmati Allah, kemudian itu berlangsung sampai kita diwafatkan. Karena Rasulullah bersabda, innallaha idza arada bi 'abdihi khaira ista'malahu bi amali ahli jannah hatta yamuta 'ala 'amalin min 'amali ahli jannah. Sesungguhnya Allah apabila menghendaki seseorang itu menjadi baik, artinya dia nantinya ke surga. Saya ulang, apabila Allah menghendaki seseorang untuk nantinya dimasukkan surga, ista'malahu bi amali ahli jannah, maka Allah akan jadikan orang ini yuyassirlah, dimudahkan beramal amalan penduduk surga sampai dia dimatikan. Hatta yamuta ala amalin min amali ahli jannah fadakhala bihil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kita perlu bersyukur. Alhamdulillah kita bisa sholat kayak gini di sini. Jangan anggap mudah datang ke masjid. Walaupun seorang rumahnya dekat dengan masjid, belum tentu bisa. Alhamdulillah kita bisa baca Quran, kita bisa bersedekah, kita bisa thalabul ilmi. Ini tanda kebaikan, berarti kita tuh sedang dimudahkan mengerjakan amalan penduduk surga, dan ini tanda-tanda orang ini nantinya akan dimasukkan ke dalam surga kalau kita istiqamah. Kalau yang terjadi kebalikan, diajak baca Quran susah, diajak sholat sulit, yang jelek-jelek gampang, hati-hati. Jangan-jangan dia sedang dimudahkan jalannya menuju neraka. Makanya al-muhtadun ala siratil mustaqim, ini kejadiannya kapan? Siratal mustaqim di dunia maksudnya dia istiqomah di atas keimanan. Tapi siratal mustaqim fil akhirah, dia adalah satu jembatan atau jisrun di batni jahannam, di tengah-tengah, di perut jahannam, yang ujungnya adalah surga. Ini sirat di akhir. Makanya perjalanan kita masih panjang. Setelah dunia, semua yang ada di masjid ini nanti meninggal. Saya dan antum akan meninggal. Jangan jauh-jauh, hari ini banyak WA innalillah kita baca di WA. Namanya fulan bin fulan. Satu saat nama kita yang di situ. Bukan nama orang lain. Kalau hari ini kita membawa jenazah, mungkin memandikan, satu saat kita itu yang dimandikan. Umar bin Khattab mengingatkan ketika datang satu jenazah, kemudian
beliau berdiri, lalu beliau mengatakan, "Al-an," sekarang katanya, "engkau yang meninggal. Satu saat akulah yang meninggal." Dulu ikhwan, orang tua kita mungkin mereka juga sama seperti kita. Habis maghrib mereka ngaji di masjid. Tahun misalnya 70-an, belum ada listrik. Lalu mereka ngobrol seperti kita ngobrol hari ini. Lalu di antara mereka ada yang sudah meninggal tahun 80, tahun 90, mereka sudah tiada. Datanglah generasi kita, maka kita malam ini bisa mengatakan, dulu orang tua kita juga seperti kita di masjid kayak gini. Mungkin mereka ngobrol sama kayak kita, ada minuman, ada makanan. Kalau ini terjadi tahun 2050, anak-anak kita mungkin ngobrol, dulu orang tua kita di masjid ini habis maghrib. Sekarang yang kecil-kecil nanti akan jadi dewasa, dia masih ingat di benaknya, dulu dia pernah sholat di sini, waktu itu ada pengajian, si fulan duduk di sana dan di sini. Kemudian yang kecil jadi besar. Tahun 2100, kalau masih ada dunia ini, anak cucu kita akan ngobrol sama seperti kita ngobrol. Lalu di manakah orang-orang yang sudah meninggal hari ini? Mereka di alam kubur. Di alam kubur berharap anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Sebagaimana kita nanti kalau meninggal berharap anak-anak kita mendoakan kita. Hari ini orang tua kita juga berharap mendoakan kita. Kemudian ikhwan, setelah alam kubur kita berpindah ke mahsyar, sebuah negeri yang Allah katakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah mengganti bumi mahsyar itu bukan bumi yang sekarang. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika Allah mengganti bumi yang di mahsyar, itu pengganti dari bumi yang sekarang. Dan langit mahsyar bukan langit yang sekarang. Jadi yang sekarang kita ada semua akan hancur. Makanya sangat heran kalau ada orang, Nabi mengatakan au abiru sabilin, jadilah kalian seperti orang yang nyebrang. Abiru sabil itu nyebrang. Semua orang nyebrang jalan, tidak ada yang ingin betah di tengah-tengah jalan, nanti ketabrak. Kita di dunia ini kayak orang nyebrang. Gimana caranya cepat sampai ke surga? Makanya sebagian sahabat begitu tahu ada peperangan dan di sana kesempatan mereka mendapatkan syahid, mereka berlomba. Sampai Abdullah bin Haram di perang Uhud, orang yang sudah tua dia adalah ayahnya Jabir ibnu Abdullah. Dia Abdullah bin Haram. Nggak apa-apa walaupun tua, dan kalau Allah akhirnya dia meninggal. Jadi setelah kita ini di dunia, kita pindah ke alam kubur. Dan di alam kubur penantiannya lama. Orang-orang yang wafat di zaman sahabat, bahkan sebelumnya, sekarang masih di alam kubur. Dan kalau kita meninggal tahun ini, kita pun di alam kubur. Sampai kapan? Sampai tiupan kedua. Habis itu iman kita ke mahsyar, satu harinya 50.000 tahun. Seorang mukmin satu harinya dari duhur ke asar. Begitu dalam hadis Nabi. Dari mahsyar kita pindah ke mizan. Walaupun ada khilaf sebagian mizan ba'da sirat, alam timbangan. Maka di saat itu semua kejelekan dibuka. Jadi malam ini kita ngaji, akan ada catatannya. Kalau kita ikhlas, ada di kitab catatan kebaikan kita, fulan di pengajian, dan itu akan nampak jelas. Adapun kejelekan, kata Nabi, man nukisal hisab udzib. Siapa yang hisabnya diteliti, maka pasti dia disiksa. Diteliti itu satu persatu dan dia pasti akan disiksa. Sedangkan al-arab bagi seorang mukmin yang cuma ditunjukkan, itu hanya ditunjukkan saja. Alaisa hadza dzamba, bukankah ini dosa engkau? Bukankah ini dosa engkau? Maka dia melihat hatta yaz'um annahu halak, sampai dia meyakini dia akan celaka. Apa kata Allah? Undur mak'adaka minan nar qad abdalaka Allah bimak'adika minal jannah.
lihatlah tempat dudukmu di neraka, saya sudah gantikan, kata Allah, dengan tempat duduk di surga. Ana aghfiruka al-yawm, saya, kata Allah, maafkan dosa kalian, dosa engkau. Maka orang ini dimasukkan ke dalam surga. Tapi ikhwan, yang seperti ini apakah setiap orang mendapatkan? Tidak. Ringkasnya, itu adalah hari yang ditimbang semua amalan, sampai-sampai kalau ada kulit pisang di jalan atau sebuah paku atau plastik, kalau bisa diambil, kita berharap jangan-jangan pas ditimbang amal baik buruk kita ini sama. Maka dengan secuil plastik yang kita ambil depan masjid, jadi kebaikan kita bertambah dan kita masuk surga. Cuma memang ini masalahnya adalah, kata Ibnu Qayyim, orang yang baik adalah orang yang selalu menghitung dengan akhirat. Di dunia, badannya di dunia, pikirannya sudah di akhirat. Yang kebalikannya orang yang tercela, sampai urusan akhirat pikirannya untuk dunia. Kebalik, ya kan? Sirat yang dimaksud di sini adalah siratal mustaqim. Adapun qantarah ini adalah setelah sirat. Sementara kalau sirat, dia adalah jisrun fi batni jahannam. Maka lewatlah di atas sirat setiap orang, dan ada yang berjalan, ya, dia dalam keadaan seperti kilat, kalbar, ada seperti penunggang kuda, ada yang berjalan berlari, ada yang berjalan biasa, ada juga yang harwa, berjalan cepat, dan ada yang merangkak, dan ada yang bergelantungan, hatta, dan ada juga yang dikait oleh kaitan dan jatuh ke neraka. Maka yang selamat di qantarah hanyalah mukmin. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan di qantarah supaya hilang hasad dan yang lain, dan itu kisah sesama mukmin, maka di qantarah tempatnya, sehingga seluruhnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Adapun binatang akan dibangkitkan, yang berbuat zalim disuruh akhirnya dijadikan di qisas dengan yang dizalimi. Setelah itu Allah katakan, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Jadi binatang itu nanti akan jadi tanah setelah yang berbuat zalim diqisas. Makanya orang-orang kafir, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, alangkah indahnya kalau aku jadi tanah. Jadi oleh karena itu, bertahanlah saudara dirahmati Allah. Kita kalau bisa tetap di atas keimanan, jangan tergoda dengan kesyirikan, kekafiran, dan dosa-dosa yang membuat kita celaka di akhir. Sebagian orang mengambil resiko, dia mengorbankan keselamatan di akhirat dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu di dunia. Maka ini perbuatan yang konyol, dan ini bukan pilihan seorang mukmin. Disebutkan bahwasanya walamma nazalat hadhihi al-ayah syaqqa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhannu anna adh-dhulma al-mashrut huwa dhulmul 'abd li nafsihi. Para sahabat merasa berat ketika turun ayat tadi. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kezaliman yang disyaratkan supaya tidak tercampur dengan iman yang menyebabkan keamanan dan petunjuk ini, dikiranya semua kezaliman, termasuk kezaliman seorang kepada dirinya. Maka kalau ada orang berbuat zalim, ini anggapan pertamanya, maka dia tidak akan dapat keamanan di dunia dan juga tidak akan dapat petunjuk. Keamanan di dunia dan di akhirat tidak dapat, petunjuk tidak dapat. Celaka 12. Makanya orang seperti Hanzalah dia mengatakan qad nafaqal Hanzalah. Sesungguhnya Hanzalah telah nifaq. Ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mada asabta ya Hanzalah? Kata Hanzalah, idza jalasna ma'a Rasulillah ka'anna al-jannata wan nar amamana. Kalau kami duduk di hadapan Nabi, seolah-olah surga dan neraka di depan kami. Wa idza raja'na ila buyutina,
Tapi kalau kami pulang ke rumah-rumah kami, nusina, kami dilupakan. Dan itu yang dirasakan Abu Bakar. Betul, kalau kita dengan Nabi duduk sepertinya surga neraka di depan kami. Begitu kami pulang, lupalah yang tadi. Dan itu yang dirasakan Abu Bakar. Makanya keduanya mengatakan, Abu Bakar mengatakan juga telah nifaq, hanya untuk menganggap dirinya. Maka ternyata yang dimaksud di sini adalah perasaan mereka para sahabat. Dengan ayat ini pun terasa semakin berat. Jangan-jangan kita tidak akan mendapatkan keamanan. Maka Nabi menjelaskan sebagaimana ucapan Luqmanul Hakim, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik kezaliman yang besar. Ibnu Qayyim Jauziyah menyebutkan penyakit yang berat ini ada 3 macam di dunia ini. Dan ini penyakit umat. Pertama adalah syirik, kedua maksiat, dan ketiga bid'ah. Dan itu yang membuat celaka di umat ini. Maksudnya bid'ah dalam akidah, bukan dalam urusan dunia yang namanya mungkin tadi, tapi sesuatu yang baru dalam ibadah. Oleh karena itu, sekalian, kalau misalnya ada orang bermaksiat, sesungguhnya dia sedang merusak bumi ini. Makanya Allah katakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaiki bumi. Allah perbaiki bumi dengan 2, biinzalil kutub wa biirsalil rusul. Diturunkan kitab-kitab, diutusnya para rasul. Dan bumi dirusak dengan 3, kesyirikan, kemaksiatan, dan menyelisihi Nabi SAW. Makanya kalau hari ini katakanlah kita masih juga kadang meyakini tukang pawang hujan, ada baiknya sebaiknya kita berhenti dari perbuatan tadi. Tidak ada pawang hujan, tidak bisa menggeser hujan kecuali Allah Ta'ala. Jadi jangan kita tolong pada pawang hujan supaya tidak hujan karena muhajatan. Ya, kalau kita ada acara lalu hujan, sabar. Jangan datang ke pawang hujan. Jangan juga datang ke dukun. Jangan juga seseorang membuat sesajian untuk dewa dan dewi, atau seorang petani kemudian memanggil Dewi Sri dan yang lain. Jangan. Ini mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, sebagai penutup untuk kesempatan malam hari ini, jadi kita baru 2 fakrah. Disebutkan di sini, fatayyana sallallahu alaihi wasallam anna man lam yalbis imanahum bihadzal dzulm lam yalbis imanahum bihadzal dzulm. Barang siapa yang seorang tidak tercampur imannya dengan kezaliman ini, kana min ahlil amn wal ihtida, maka orang ini adalah orang yang aman dan orang yang dapat petunjuk. Sebagaimana mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah, ahlul istifa. Kata Allah Ta'ala, "Tsumma awrasna al-kitaba alladhi istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiquna bil khairati biidznillah." Secara umum sebagai penutup, orang hanya terbagi 3. Ada yang berbuat zalim, ada yang muqtasid, yang tengah-tengah, dan ada yang sabiquna bil khairat biidznillah. Selalu kebaikannya mendahului kejelekannya. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang golongan ketiga. Setiap saatnya kebaikan kita lebih banyak dari kejelekan. Kalau salah sih kita biasa, tapi segera bertaubat dan mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian sampai kita dikumpulkan kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Naqtabi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.